Heyo heyo guys, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua. Iya kan, kalau kemarin channel kesayangan kita baru ditonton sekitar 20 orang. Ternyata setelah itu ada video terakhir tuh lumayan lah, ada 300-an ya. Padahal belum dapat apa-apa, tapi ya lumayan ada peningkatan ya kan. Nah gini guys, sama seperti video sebelumnya. Jadi ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang kita pantas nggak kita bilang kisruh ya, kisruh antara MMA fighter dan bukan dengan pesilat, bukan, antara MMA fighters dengan sekelompok orang yang mengaku dari perguruan silat ya kan, yaitu Mbak Cynthia Sandranaya dan juga Mr. Agus. Ini guys ya, jadi kemarin itu baru-baru ini MMA fighter itu menerima tantangan daripada fanboynya Mbak Cynthia Sandranaya yang katanya, wah kalau berani jangan ngebacot di medsos gini, wah kalau ini ya kan. Ternyata akhirnya disamperin lah sama MMA fighters ini, termasuk diantaranya itu adalah ada pesilat juga, ada di situ Mbak Nurmala ya yang udah ikut kejuaraan silat ya. Dia meskipun dia memang kita belum pernah lihat ya, gue sendiri nggak pernah lihat, tapi dia kalau untuk kejuaraan silat yang resmi ya itu sudah malang buana lah, udah sering lah Mbak Nurmala ini ya, dan udah punya prestasi yang jelas gitu lah. Dan Mbak Nurmala ini tergabung dalam MMA Fighters yang datang ke Lampung. Nah ini ada gini guys, masih ada aja nih namanya juga orang fanatik fans ya, fanboynya ini ya. Kenapa nggak nyamperin rumahnya? Kenapa gini? Nah ini dari hasil yang kita dengar, yang gue denger ini, yang gue lihat juga dari penjelasannya juga yang ada, bahwa itu semua kan ada aturan ya. Kita kan ini negara nih, namanya negara pasti punya undang-undang dong, ya kan? Ada hal-hal yang harus ditepati, prosedurnya seperti apa, dan terjadilah suatu kesepakatan dengan Polres dan ada menurut yang gue tonton itu ya, dari Kanit Intelnya juga, akhirnya ada kesepakatan untuk bertemunya atau katakanlah pembuktiannya itu diadakan di halaman Polres itu ya gitu. Tapi ternyata guys ya, seperti yang sudah bisa ditebak sih oleh orang-orang yang sudah mengkritisi kemampuan dari C40 dan M200 ini ya, kayaknya nggak datang. Dan bener guys, jadi nggak datang, malah didampingi dengan pengacara. Lah ini kan kebalik ya, yang melakukan pembohongan publik siapa, kok yang bawa pengacara siapa? Ini gimana ini guys, kok makin aneh aja ini orang nih. Tapi ya itulah jiwa kesatria dari MMA Fighters dan tim-tim yang mempertanyakan kebenaran ya. Mereka ini ternyata sampai saat ini sih belum memperpanjang kasus ya, bahkan seolah tersirat bahwa ya udahlah, udah jelas nih orangnya kayak gimana, udah nggak usah kita panjangin kayak gitu ya. Sebenarnya yang lebih bisa untuk melaporkan adalah dari MMA Fighters, karena jelas ini kebohongan. Benar, jelas ini adalah pembodohan publik gitu loh. Kenapa? Kok pembodohan publik? Banyak hal-hal lain seperti pesulap segala macam yang melakukan trik-trik film segala macam, tapi kok nggak disebut pembodohan publik? Ya karena itu konteksnya adalah sulap, ya kan? Orang nggak perlu dijelaskan lagi bahwa sulap adalah trik hiburan. Tapi ketika Anda membawa nama silat, ya kan, dan Anda mengklaim itu benar, apalagi kurang ajarnya ini membawa-bawa nama Allah, nama Tuhan. Aduh, ya ini sedih banget ya, sedih sekali saya dengarnya itu. Kenapa ya? Karena bagi saya pribadi ya, manusia itu memang tempatnya hilap, tempatnya salah, tapi masih ada kriteria nih bagi saya nih. Kesalahan manusia dan kesalahan iblis begitu loh. Serem amat gue ngomong iblis kan. Jadi gini guys, kalau orang ya kan mau nipu ya kan, dia mencuri, dia nyolong gitu kan, atas nama saya lapar, anak saya gini ya kan, atau keluarga saya ini, atau yang kemarin itu baru-baru ada mencuri HP karena untuk daring anaknya sekolah gitu kan, itu kita masih bisa mengamini loh. Ya sudahlah, nggak apa-apa dah gitu kan, masih bisa ada maaf gitu. Tapi kalau orang udah menipu ya kan, 5.000 perak aja ya, mengatasnamakan Tuhan ya kan, mengatasnamakan Allah, itu udah iblis namanya. Karena kalau kita memang mengaku manusia, nggak sanggup harusnya kita berbegitu dengan secara nyata, secara jelas, secara sadar gitu, menipu, membawa-bawa nama Tuhan gitu loh.
ya, dengan mengatakan begini, dengan izin Allah misalkan, ya, untuk yang Islam, agama Islam misalnya, dengan izin Allah maka ini akan terjadi begini-gini, padahal dia nipu gitu kan. Maksud lu apaan, Tong? Maksud lu udah minta izin Allah buat nipu, terus Allah ngizinin lu nipu orang gitu? Gila lu, ya kan? Dan ini bukan cuma gini ya, ini bukan cuma terjadi di ini aja gitu, satu golongan aja. Agama lain, golongan lain pun banyak. Meskipun bukan dari golongan agama aja, misalkan ada golongan agama lain gitu, misalkan ada ustaz-ustaz cabul, ya kan? Waktu itu berapa tahun lalu lah, itu ada pendeta juga yang cabul, bahkan di Vatikan pun udah bukan menjadi rahasia umum ya. Itu mereka menipu orang, ya kan? Bahkan cabul begitu ya, dengan membawa nama Tuhan gitu loh. Wah, ini misalkan Tuhan membisikkan kepada saya untuk membersihkan dirimu dari setan, ya kan? Lalu digerayangin tubuh korbannya, kan kurang ajar ini, babi ini orang nih. Bukan babi, dah babi masih enak. Setan, iblis lo pada lo gitu kan. Terjadilah banyak korban-korban penipuan. Termasuk kayak kemarin tuh, yang berapa tahun juga tuh, Kanjeng Dimas. Ini kan ngomong sopan gitu loh, baik loh, dengan izin Allah, ya kan? Keluarin tuh duit, padahal nipu lah gitu. Lu pada iblis lu pada. Kalau kita merasa manusia, kalau saya pribadi ya, kalau saya masih merasa manusia gitu loh, itu nggak sanggup membohongin bawa nama Allah, nama-nama Tuhan gitu loh. Gila kali ya. Maka itu kawan-kawan semua, guys semua ya, kenapa gini? Ini menurut pandangan saya pribadi ya, agar kita terlepas daripada pembodohan publik. Memang semua itu harus sesuai porsinya gitu loh. Kenapa? Makanya Tuhan itu memberikan kita otak dan memberikan kita hati. Jadi kita nggak cuma asal percaya, tapi juga harus bisa mengkritisi. Itulah kenapa mata dekatnya hidung, mulut, mata, itu kan kuping atau telinga, itu dekatnya dengan otak. Itu loh, dengan kepala. Karena otak tuh ada di kepala kan. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, ya kan, apa yang kita hirup, itu kita harus cerna dulu di otak, baru masuk hati, gitu kan? Ya nggak? Beda dengan tindakan. Nah, kalau kita bertindak, menindak sesuatu, bekerja, melakukan sesuatu, dekatnya lebih ke hati. Tangan tuh kan lebih dekat ke sini kan, ke dada, ke hati kan. Kaki juga lebih dekat ke sini. Kan nggak mungkin kaki langsung ke kepala dulu begini. Masa lu jalan gini-gini kan gitu. Nah itulah kenapa menurut pandangan saya, bahwa sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita ucapkan, itu harus diolah dulu dari otak. Barulah kita masuk ke hati. Artinya ranah penilaian. Artinya ketika kita tangkap informasi apapun itu, kita cerna di otak dulu, baru masukin ke hati. Oh apa iya, baru masukin kepada percaya atau tidak, mengimani atau tidak, bertindak dengan lembutnya segimana atau tegasnya segimana, itu kan masuk ranahnya hati, ya kan. Beda dengan tindakan nih, kalau tangan, kaki itu kan, ini memang harus udah kesini, kita berbuat ke hati dulu baru ke otak gitu loh, ya kan. Artinya apa? Kalau seorang kesatria, seorang pesilat gitu kan, dia mau bertanding, dia mau bagaimana itu kan, ya nggak, dia istilahnya melakukan gerakan-gerakan dulu, itu harus bertindak kan, nggak asal pukul. Nah, dari hati dulu, nggak dari otak dulu, hati dulu tuh kalau yang ini kan. Kenapa? Karena tangan, kaki lebih dekat ke hati daripada ke otak. Jadi kita sebelum bertindak, tar dulu, ini gimana nih? Nah, segimana kita mau ini, segimana kita mau bertahan, segimana kita mau menyerang, nah gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat pengajaran, pendidikan, pengetahuan, itu dari otak dulu, baru ke hati. Nah itu harus balance. Nah, agar kita tidak tersesat dalam sesat pikir atau sesat hati, sehingga menjadi fanatik, ya kan. Sehingga salahnya oposisi kita lihat jelas, tapi salah dari kita, tim kita sendiri, atau salah dari diri kita sendiri, kita nggak bisa lihat gitu. Karena terlalu pakai hati, terlalu pakai perasaan, nggak pakai logika gitu. Nggak bisa menelanjangi otak sendiri dan apa hati sendiri gitu loh. Jadi guys, intinya dari kejadian ini kita sama-sama bisa belajar bahwa kita harus bisa membentengi diri kita
daripada pembodohan gitu loh. Apa sih ruginya nonton gituan, ya kan? Kok harus merasa dibodohi? Lah iyalah, memangnya semua orang pinter apa yang nonton kan gitu kan. Namanya anak-anak kadang-kadang apa aja dicoba, apa ini dicoba ya kan. Kalau nggak dikasih tahu ini adalah trik ini nih, ntar orang nyari-nyari tuh gurunya begini. Iya, kalau ketemu orang yang bener, kalau ketemu orang yang sama kayak dia, yang cuma nyari keuntungan pribadi, wah sini bisa gua ngajarin lo kayak si C40. Nah ya kan, bayar begini-begini. Ya mending kalau bayar pakai duit. Nah kalau dicabulin juga, ayo loh. Ya kan banyak dulu, zaman dulu tahun gua 90-an ya, itu daerah sini tuh banyak perguruan-perguruan dan ternyata nggak sedikit juga. Ada kejahatan terselubung. Bilangnya perguruan-perguruan, nggak taunya bocah digerayangin dulu kan begitu. Adalah daerah sini, daerah inian lah ya. Tapi ya itulah intinya. Jangan kita semua menerima informasi itu langsung masuk ke hati, saring dulu di otak, iya kan? Beda dengan tindakan, saring dulu di hati baru ke otak. Lah iya. Sejahat-jahatnya kita, semusuh-musuhnya kita sama orang, masa iya ketemu di jalan langsung main tempeleng kan kagak? Hati dulu, apa iya kita tega, ya kan? Orang gila kali main ketemu orang, aku nggak senang sama dia, gaplok jebret kan kagak begitu. Ya kan, negor juga kan kita pakai ini karena pakai hati dulu ya kan, jangan main hantem baik ya kan, sial dangkalan pada. Ya jangan begitu intinya ya. Jadi sobat-sobat guys semua ya, dengan video ini sebenarnya secara pribadi gue dan gue lihat dari MMA Fighters juga ya, sebenarnya nggak ada masalah loh dengan C40 dan Mr. Agus ini ya. Sampai akhirnya C40 dan Mr. Agus ini sendiri yang memulai gitu loh, terutama C40-nya yang mengomentari soal MMA. Sebelumnya kan mereka bikin konten MMA Fighter nggak ada yang musik kok, nggak ada yang ini, cuek aja biasa aja gitu kan. Tapi sampai mereka mengomentari, mendiskreditkan gitu kan. Kalau mereka C40 merasa nggak salah, fanboynya merasa nggak salah, oh nggak ada yang diskreditkan MMA gitu kan. Kenapa videonya dihapus kan begitu ya nggak? Kalau memang udah tahu salah, sebenarnya kan nggak bakal sebesar ini masalahnya. Kalau dari awal langsung berani gitu loh, langsung punya jiwa kesatria. Oh iya ya, ini ada keliriwan. Saya mohon maaf, minta maaf keliriwan. Nggak bakalan ada acara begini, tantangan begini. Fanatik fanboynya pada ngebacot begini, dari pendukung MMA pada begini, jadi berantem terus kita kan. Coba kalau punya jiwa kesatria, nggak mungkin terjadi begini ya kan. Tapi itulah karena kesombongan diri itu loh, ngaku salah nggak mau, klarifikasi nggak mau, malah bikin video-video aneh gitu yang mengklaim seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah baik-baik saja. Bahkan kadang nggak jarang juga gue lihat itu videonya seperti menyindir gitu lah ya. Jadi aduh, ini benar-benar bukan jiwa kesatria gitu. Kalau ini satu lagi pesan gue untuk fanboy ya, ketika MMA Fighters ya kan berkonflik dengan Harimau Utara, dengan C40 dan Mr. Agus, itu sedang berkonflik dengan C40 dan Mr. Agusnya aja, bukan dengan silat ya. Karena silat itu sendiri seperti video sebelumnya gue mengatakan adalah bagian dari MMA, karena MMA itu wadahnya untuk semua gitu loh ya. Bukan dengan silat, buktinya yang nyamperin juga pesilat juga, kayak Bang Normal tadi, Mas Suhardi pesilat tuh, Mas Panji itu pesilat, Mustadi pesilat. Jangan salah ente. Jadi begitu, jangan kita kayak beginilah ya. Dalam skala itu kan dalam skala kecil, dalam skala besar gitu kan. Terima nggak Anda gitu kan? Kalau ada sebagian orang teroris ya kan, benar Islam benar baca Quran benar, tapi mereka ngebom atas namakan Allah, terima nggak ente bahwa itu dipukul rata menjadi Islam semua begitu? Kan nggak terima, itu hanya sebagian orang. Dan dalam golongan apapun, dalam hal apapun ya, akan selalu ada orang-orang yang mempraktekkan atau menjalankan sesuatu dengan cara yang berbeda, atau mungkin cara yang cenderung salah, kan nggak? Dan nggak bisa dipukul rata karena dia bawa silat terus kita bilang wah MMA fighter menghina silat. Bukan. Ini orang mungkin pesilat menurut dirinya pribadi gitu kan, tapi silat juga kan ada ininya, kayak ada IPSI, harus ada terdaftar segala macam. Nah ini kami ini nggak sedang menghina silat, nggak.
Justru kita ingin ingin membantu mengurangi radiasi dari orang-orang yang menjelekkan nama silat gitu loh. Ya macam orang begini, ya kan, nyari keuntungan pribadi, bohong-bohong pakai nama, bawa nama Tuhan segala gitu. Jadi berhentilah menjadi fanatik, pakailah otak, pakailah hati gitu loh, biar nggak terjebak dalam sesat pikir begitu. Oke. Lagian ya, untuk para fanboynya ya, ini gue mau ngomong, kalau memang C40 dan M200 tidak salah gitu kan, ya kan, ya dia juga udah berani bawa pengacara segala, ngapain tanggung-tanggung, ya kan, dia kan bawa pengacara segala. Kalau emang dia nggak mau berhadapan dengan MMA fighter langsung sehingga dia pakai pengacara karena dia merasa tidak selevel dengan MMA fighters, ya kan, kenapa yang tanggung-tanggung kalau emang benar, ya enggak. Sekalian aja tuh polisi kan MMA fighters. Kenapa? Dengan tuduhan begini, wah, MMA fighter melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ya kan, memfitnah saya bahwa saya membuat hoax gitu kan. Nggak, bawa ke pengadilan sekalian. Kalau emang bawa pengacara, bawa pengadilan, ya kan. Nanti setelah di pengadilan kan ditanya juga sama hakim misalkan, MMA fighter, kenapa kalian mengatakan C40 dan M200 ini hoax, ya kan, pembodohan publik, itu adalah fitnah, kalau tidak bisa dibuktikan, ya kan. Akhirnya apa? Pengadilan pun minta bukti. Ingat kan dulu kasusnya Jessica itu, ya kan, semua ahli bisa ditampilkan, ahli edit, ahli apa bisa ada. Nah itulah kenapa dia nggak berani. Kalau emang bener ya, ini kan udah dihina loh, dibilang hoax lah, pembodohan publik lah. Ini kan harus dibuktikan. Bisa ini dituntut balik, bisa, tapi siap nggak dengan konsekuensinya, bahwa dia harus ditelanjangin juga nanti kan begitu, ditelanjangin secara hukum, secara nalar, secara logika kan gitu. Buktinya kan nggak berani, ya kan, sampai ngaku matiin 5 orang segala. Itu kalau memang merasa benar dan dibilang itu fitnah oleh MMA fighters, ya kan, polisikan aja MMA fighter, bawa sekalian ke pengadilan. Ngapain nanggung-nanggung? Itu kan tindakan pengecut. Masa ngadepin cuman mau nunjukin ini aja harus bawa pengacara, ya kan. Sedangkan itu si Peter Pan Junior aja kagak ada yang gebuk kan dia. Ada dia yang digampar deh gitu, atau dicakar deh mungkin sama petarung wanita MMA fighter itu, ada nggak? Kan nggak ada. Itu bukti menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya MMA fighters, ya kan, mereka ini benar-benar real atlet. Mereka bisa menjaga itu, ya kan. Mereka tuh gentle, nggak cuma asal keluar siapa aja main gebuk, enggak asal ngeklaim 200 orang begini-begini, 40 orang begini-begini, enggak. Tindakan mereka sejalan nyata dengan ucapan mereka, tidak seperti C40 dan M200, ya kan, ngomong banyak amat pakai dibungkus-bungkus kata-kata manis begitu, suci begitu kan. Ternyata apa? Muncul orang Sunda mangeraken eta. Maka itu mulai dari sekarang, setelah menonton video ini, klik tombol subscribe dan like-nya ya. Karena dengan menekan tombol like dan subscribe dan tanda lonceng ini, maka Anda telah membantu channel kami semakin berkembang. Mudah-mudahan menjadi hasanah baru untuk pertimbangan, perbandingan pada hal-hal yang lagi tren lah, mungkin kira-kira begitu. Kalau begitu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.